kuasa yang menjadikan segalanya ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Di antara segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur, syukur bagi Dia, Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di antara segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena kasih Tuhan yang besar atas setiap kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami memohon biar Engkau hadir di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Engkau memberikan kami rema yang baru, pengertian yang baru, dan biar setiap kami Tuhan Yesus boleh menangkap itu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2026. Saya mau ajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya untuk hari ini dengan tema kebenaran dan kasih. Mari saya ajak saudara sebelumnya membaca dari 1 Tesalonika 2 ayat 10-12, dari Efesus 4 ayat 1-6, dari Kejadian pasal 25 sampai dengan 26, dan juga dari Roma 9 ayat 1 sampai dengan 15. Sehingga saudara boleh mendapatkan berkat dari ayat-ayat yang saya sampaikan ini. Izinkan saya membaca dari Efesus 4 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Renungan kita pada hari ini, saudara. Dalam kehidupan orang percaya, kebenaran dan kasih bukanlah dua hal yang dipertentangkan, melainkan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Banyak orang dapat menyampaikan kebenaran, tetapi tanpa kasih. Dan banyak pula yang menunjukkan kasih, namun tanpa pondasi kebenaran. Rasul Paulus menekankan pentingnya keseimbangan ini. Dalam Efesus 4 ayat 1-6, Paulus mengajak jemaat untuk hidup sesuai panggilan Allah, ditandai dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih. Sementara 1 Tesalonika 2 ayat 10-12 menunjukkan bagaimana Paulus melayani dengan kesucian, keadilan, dan tidak bercacat, suatu pelayanan yang benar namun tetap penuh kasih, seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Kita belajar bahwa pelayanan yang sehat adalah pelayanan yang berakar pada kebenaran dan berjalan dalam kasih. Apa yang dimaksud dalam keseimbangan dalam hidup pelayanan? Yang pertama, kebenaran tanpa kasih akan mengarah pada pelayanan yang berpusat pada diri sendiri. Saudara dapat membaca dalam Efesus 4 ayat 1-2. Hiduplah dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kebenaran sangat penting. Tanpa kebenaran pelayanan bisa salah arah. Namun kebenaran yang disampaikan tanpa kasih seringkali menjadi keras, arogan, dan merendahkan orang lain. Pelayanan seperti ini mudah bergeser menjadi motivasi untuk kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Paulus menunjukkan bahwa kehidupan yang benar harus disertai dengan kerendahan hati. Kebenaran yang sejati tidak membawa seseorang menjadi sombong, tetapi justru membuatnya semakin bergantung pada Tuhan. Jika kebenaran membuat kita merasa lebih hebat, lebih rohani, atau ingin dikagumi, itu bukan lagi kebenaran yang dari Allah. Dapat saudara baca dari 1 Korintus 8 ayat 1 dan 1 Korintus 2 ayat 10. Hal kedua, kasih tanpa kebenaran akan menghasilkan pelayanan yang menyimpang dari Injil. Saudara dapat membaca dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam perdamaian. Kasih adalah dasar penting dalam setiap pelayanan. Namun, kasih yang tidak disertai kebenaran dapat membuat seseorang mengabaikan prinsip Alkitab, yaitu demi diterima, demi menjaga kenyamanan, atau demi menghindari konflik. Kasih yang tidak berlandaskan kebenaran dapat menuntun kita untuk menoleransi dosa, mengurangi tuntutan firman, atau bahkan menyampaikan hal-hal yang menyenangkan telinga tetapi tidak menyelamatkan. Kasih sejati bukanlah membiarkan seseorang tetap dalam kesalahan, melainkan menuntunnya kepada kebenaran yang menyelamatkan. Saudara dapat membaca dari 2 Timotius 4 ayat 3. Hal ketiga, kebenaran dan kasih harus berjalan bersama dalam pelayanan. Saudara dapat membaca dari Efesus 4 ayat 4-6. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman. Paulus menegaskan bahwa kesatuan tubuh Kristus hanya dapat terjaga ketika kebenaran dan kasih berjalan berdampingan. Kebenaran menjadi dasar, kasih menjadi jalan. Tanpa dasar kebenaran, kesatuan palsu akan terjadi. Tanpa kasih, kebenaran akan memecah belah. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11-12, Paulus menggambarkan pelayanannya seperti seorang bapa yang menasehati, menghibur, dan meneguhkan suatu perpaduan yang indah antara kebenaran dan kasih. Pelayanan yang meniru Kristus akan selalu memegang teguh kebenaran, tetapi menyampaikannya dengan hati yang dipenuhi kasih. Dalam Kolose 3 ayat 14 dapat saudara baca. Nah, hal keempat, pelayanan seimbang menghasilkan pertumbuhan rohani dan kesaksian yang murni. Saudara dapat membaca dalam Yohanes 1 ayat 14. Yesus datang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dua hal yang tidak terpisah. Ketika kebenaran dan kasih berjalan selaras,
Pelayanan akan membangun jemaat, bukan merobohkan. Dalam pelayanan maka gereja akan mengarahkan orang kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri, dan menjaga keteguhan Injil namun tetap hangat dan manusiawi. Gereja akan menjadi kesaksian nyata tentang karakter Allah. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Kebenaran tanpa kasih adalah pedang yang melukai. Kasih tanpa kebenaran adalah pelukan yang menyesatkan. Tetapi kebenaran dalam kasih adalah cermin karakter Kristus, dan itulah yang harus tercermin dalam pelayanan kita. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan renungan pada hari ini yang memberikan kami pengertian baru bahwa kebenaran dan kasih harus berjalan secara berdampingan supaya kami dalam pelayanan kami tidak meninggikan dan memuliakan diri kami, tetapi kami memuliakan Tuhan di atas segalanya. Dan juga Tuhan, kebenaran harus kami pegang teguh sebagai dasar yang kami pegang dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Engkau saja yang dimuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.